Halo teman-teman, kembali pada video saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu networking pada VirtualBox. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu bab 5 yang terdapat materi ini ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi pertama yaitu reset MAC address di VMware. Di sini kita buka saja VMware-nya ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Di sini kita mempunyai 3 Ubuntu server yang dimana Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu server 1 dan Ubuntu clone ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu server 1 juga. Dan Ubuntu server 1 ini adalah servernya. Di sini kita akan klik saja yang network adapter. Lalu kita pilih advanced. Nah, di bagian bawah ini ada MAC address. Ini ada MAC address yang di sini akhirnya adalah 30.bb. Lalu kita oke. Kita juga akan mengecek MAC address-nya. Sama ya seperti tadi teman-teman. Nah, di sini yang Ubuntu clone ini MAC address-nya yaitu 83.4c. Kita oke. Kita akan cek juga yang Ubuntu 3 ya teman-teman. Lalu di sini kita oke. Jika teman-teman belum ada MAC address-nya, teman-teman bisa klik saja yang generate. Ini nanti akan otomatis muncul MAC address-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki MAC address-nya ya teman-teman. Lalu kita oke saja. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu NAT adapter. Nah, di VirtualBox itu di sini kita mempunyai 2 jenis NAT yaitu NAT biasa dan NAT network. Di NAT biasa itu dari virtual machine ini akan langsung terhubung pada hidden interface host OS yang berbeda. Maka Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu tidak saling terhubung. Kemudian jika NAT network dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Jadi dari virtual machine ini akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis VM akan saling berhubungan atau bisa berkomunikasi tetapi tidak terhubung pada host OS. Tapi jika langsung ke internet ini bisa terhubung ya. Oke, di sini kita akan buka VMware-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Di sini kita menggunakan NAT ya teman-teman. Ini kita klik edit Virtual Network Editor. Nah, secara default di sini ada VMnet 1 dan VMnet 8. Oke, kita langsung saja ke control panel. Di VMnet 8 ini kita klik lalu details. Nah, di sini VMnet mempunyai IP 192.168.135.1 ya teman-teman. Di sini kita akan ke topologinya ya teman-teman. Di VMware itu tidak ada NAT network ya teman-teman, adanya NAT biasa. Nanti di sini IP-nya akan sama. Di sini tadi kita memiliki IP 192.168.135.1. Untuk di IP virtual mesinnya ini akan ada X-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.135.x. Oke, di sini kita bisa nyalakan yang Ubuntu server 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, kita sudah login, lalu kita ketik saja clear. Lalu enter. Nah, di sini kita akan mengecek IP address-nya ya, teman-teman. Kita ketik saja lalu kita enter. Nah, di sini kita mempunyai
IP yaitu 192.168.35.128. Di sini kita shutdown saja. Di sini pada Ubuntu Clone 2-nya kita akan open lagi. Oke, lalu di sini kita akan login ya teman-teman. Lalu kita akan clear. Lalu di sini kita akan cek IP address-nya juga. IP 192.168.135.128. Ini kita akan ini di sini IP-nya sama ya teman-teman. Kita akan ketik saja di sini kita mempunyai IP 192.168.135.129. Lalu di sini pada Ubuntu server 1 kita akan coba ping ya teman-teman, enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Pada Ubuntu 2 ini juga sama ya, kita akan ping. Oke, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengeping dari Ubuntu server, kita akan ping IP yang ada di Ubuntu Clone 2. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Lalu di sini juga di Ubuntu Clone juga sama ya, kita akan mengeping IP yang ada di Ubuntu server 1. Nah, di sini juga bisa ya. Sudah bisa, ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu brick adapter. Nah, di sini pada brick network kita akan membuat seolah-olah VM kita akan terhubung ke WiFi. Cek WiFi-nya. Nah, di sini saya connect WiFi ini ya teman-teman. Lalu kita cek saja di control panel. Teman-teman bisa buka ya control panel, lalu network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Lalu di sini ada WiFi. Kita klik pada WiFi-nya. Lalu details. Nah, di sini saya memiliki IP 192.168.0.101. Di brick ini adalah menghubungkan dari virtual machine ke interface laptop. Misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah terhubung ke WiFi A. Nah, otomatis virtual machine akan dapat IP WiFi tersebut. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, nanti otomatis laptop lain akan terhubung pada virtual machine kita. Oke, di sini kita buka VMware-nya, server 1, kita klik kanan, lalu setting. Nah, di sini kita akan memilih network adapter. Lalu kita close, kita edit, lalu virtual network editor. Oke, di sini kita pilih change setting. Oke, di sini terdapat VMnet 0 ya teman-teman, dengan tipe bridge. Di sini kita pilih yang di bridge ILO ini, kita bisa pilih, lalu apply, lalu kita oke. Kita klik lagi pada Ubuntu server ini lagi ya teman-teman. Lalu kita setting, lalu kita pilih yang network adapter, kemudian pilih yang bridge connect ini.
Lalu kita oke saja. Lalu sekarang kita buka saja ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita akan login. Lalu di sini kita ketik saja ketik lagi sudo dh. Lalu di sini kita IP address. Oke, di sini kita mendapatkan IP 192.168.0.111. Seolah-olah kita terhubung ke interface break ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu host only adapter. Nah, kita ke topologinya ya, teman-teman. Oke, di sini konsepnya hampir sama pada VirtualBox ya, teman-teman, yaitu untuk menghubungkan virtual mesin, kita ke host only kita ke host OS. Di sini host only adapter fungsinya untuk bisa saling berkomunikasi pada laptop kita. Oke, di sini kita akan buka kontrol panelnya. VMnet yaitu VMnet 8 dan VMnet 1. Untuk VMnet 8 ini adalah untuk NAT. Lalu VMnet 1 ini untuk host only. Kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, di sini di VMnet 1 kita mempunyai IP 192.168.22.1 ya, teman-teman. Nah, nanti pada virtual mesin kita akan mendapatkan 192.168.22.x ya, teman-teman. Kita buka VMware-nya. Kita akan edit. Lalu virtual network editor, teman-teman. Kita akan setting. Lalu network adapter dan host only ya. Lalu kita oke saja. Ini kita akan merilis IP-nya ya. Kita ketik saja sudo lalu enter. Ini kita memiliki IP 192.168.22.128 ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba ke Ubuntu clone-nya ya, teman-teman. Ini seperti tadi kita akan merilis. Kita ketik saja. Oke, di sini kita mendapatkan IP 192.168.135.129 ya, teman-teman. Nah, di sini secara otomatis ini bisa saling berkomunikasi pada laptop kita. Tetapi karena adanya firewall itu tidak akan bisa ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan ping di host OS kita ya, teman-teman. Kita buka dulu command prompt-nya. Lalu kita ping pada Ubuntu 1. Kita enter. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ping lagi pada yang Ubuntu clone 2. Kita enter. Nah, di sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, jadi ini berhasil saling berkomunikasi ya. Di sini kita akan mempelajari bab terakhir, yaitu LAN segment. Nah, di sini LAN segment itu seperti internal network. Cuman internal network itu sebutan di VirtualBox. Jika LAN segment ini adalah sebutan di VMware ya, teman-teman. Oke, jadi gini topologinya ya. Topologi ini sama seperti VirtualBox ya, teman-teman. Di sini kita akan buka VMware-nya. Kemudian kita nyalakan pada Ubuntu clone 3.
Nah, sambil kita menunggu Ubuntu 3 ini selesai kita nyalakan, kita akan mengkonfigurasi dulu di Ubuntu Server 1 dan Ubuntu Clone 2 ya teman-teman. Di Ubuntu Server 1 ini kita klik kanan, lalu di sini kita setting, lalu network adapter. Nah, di sini ada LAN segmen ya teman-teman. Di sini LAN segmennya masih kosong ya. Kita harus membuat LAN segmennya terlebih dahulu. Kita klik yang LAN segmen, lalu add. Lalu di sini kita bisa kasih nama ya teman-teman. LAN network ya teman-teman. Lalu kita oke. Lalu di LAN segmennya ini kita saja, lalu kita pilih yang build-in LAN network ya teman-teman. Lalu kita oke. Untuk Clone 2 ini juga sama ya teman-teman. Di sini LAN segmennya kita pakai build-in LAN network, lalu oke. Lalu pada Ubuntu 3 juga ini sama ya teman-teman. Nah, seharusnya 3 virtual mesin ini akan saling terhubung ya teman-teman. Tapi di sini tidak ada DHCP server. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP di semua virtual mesin. Oke, kita mulai pada Ubuntu Server 1. Ini kita clear. Lalu kita setting IP, kita ketik saja. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini DHCP 4-nya kita saja. Lalu enter. Lalu di sini kita spasi. Kita ketik saja. Lalu di sini kita Ctrl X. Lalu kita Y. Lalu di sini kita akan apply konfigurasinya, kita ketik saja. Di sini IP-nya sama ya teman-teman. Oke, di sini IP-nya sama ya teman-teman. Ini adalah 192.168.1.1 ya. Ubuntu Clone 2 kita juga seperti tadi ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ctrlx. Lalu Y. Lalu enter. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.2. Pada Ubuntu 3 ini juga sama ya teman-teman. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.3. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi di semua virtual mesin. Lalu kita akan tes ping dari Ubuntu 3. Di sini kita akan ping pada IP yang Ubuntu Server 1 ya teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita ping juga pada IP yang Ubuntu Clone. Nah, seperti ini kita enter. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Untuk membuktikan lebih jelas lagi, kita akan tes ping di Ubuntu Server 1. Nah, di sini kita akan ngeping IP yang ada di Ubuntu Clone 2 dan Ubuntu 3. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Lalu pada Ubuntu 3. Ya, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi internal network atau LAN segmen kita. Oke, di sini kita sudah membahas 25 ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.